dipersembahkan oleh Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi momentum kembali kepada kesucian. Setelah sebulan penuh berpuasa, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan, dan memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Flora, ana min fasil ashir, ayahanda indil aswalun wahid. Limadha yumkinul tatbikul qiyamul lati tamma ta'limuha hilala Ramadana ba'da Idul Fitri. Syukron. Oke. Syukron jazilan Ananda, santri kelas 10 SMA di Amalela. Kalau bisa saya menangkap tadi bertanya tentang mengapa ya nilai-nilai Ramadan kita selama sebulan itu tidak selalu menjelma ya, setelah Idul Fitri. Ini pertanyaan penting karena menjadi kenyataan banyak dari umat ini yang tidak atau kurang mengamalkan dan menjelmakan nilai-nilai Ramadan pada masa setelah Ramadan. Nilai-nilai Ramadan yang baik ya, kita bisa menahan diri pada siang hari, melakukan imsak, kita menunaikan sholat malam, sholat taraweh, qiyamul lail, kita menahan diri terhadap ucapan-ucapan yang salah. Namun setelah Idul Fitri ini hilang, lenyap. Ada yang bisa bertahan 6 bulan, ya. Ada yang bertahan 3 bulan, 1 bulan. Ada yang bahkan hari pertama Idul Fitri nilai-nilai Ramadannya sudah rontok, luntur. Begitu melihat makanan yang enak, yang lezat, pada 1 Syawal serangan fajar, serangan siang hari, serangan malam. Padahal selama Ramadan di peringkat imsak, tahanlah diri. Karena puasa adalah al-imsak anil akli wasyurbi wal jima', menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri pada siang hari. Tapi kita gagal, ya jawabannya karena kita berpuasa, beribadat sebagai kerutinan, agenda rutin, ya, setiap tahun. Begitu di awal Ramadan diumumkan, ya, insya Allah kita akan mulai berpuasa besok. Waduh, menggerutu dia. Ramadan lagi. Membayangkan kesusahan menahan lapar, dahaga pada siang hari, atau sholat taraweh. Begitu Idul Fitri mendekat, seperti suasana sekarang ini, bergembira ria. Bertentangan dengan kebiasaan sikap Rasulullah SAW. Begitu Ramadan tiba, bergembira ria, marhaban ya Ramadan. Begitu mau Idul Fitri berakhir, seperti suasana sekarang, Rasulullah bersedih ya. Rasulullah dan sahabat bersedih karena belum tentu bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Inilah paradoks Ramadan yang diamalkan oleh umat Islam, ya. Maka nilai-nilai Ramadan tidak akan menjelma kecuali kita berniat sejak awal Ramadan yang lalu dengan penuh keikhlasan, konsisten beribadat, menghayati maknanya, insya Allah di luar Ramadan kita akan dapat menjelmakan nilai-nilai Ramadan. Jadi kalau tadi Ayahanda menyebut ada orang yang meskipun saum tapi tidak terpengaruh perilakunya dengan lebih baik. Dalam bahasa Arab itu mereka disebut Ramadaniyun. Jadi orang-orang yang hanya aji mumpung dengan pahala Ramadan. Ramadaniyun. Ya, tetapi praktek ibadahnya itu tidak dijadikan sebagai proses tarbiyah. Namanya Ramadan. Ya. Atau Ramdhani. Betul. Jadi tidak dijadikan sebagai proses pembelajaran bagaimana menyisihkan diri, menahan lapar, tidak membicarakan orang lain. Jadi hanya memanfaatkan waktunya saja tetapi tidak mengambil nilai pendidikannya. Itu masalahnya. Jadi Ramadan itu jangan dianggap sebagai kerutinan,
sebagai kegiatan tahunan yang datang terus-menerus setiap kali. Tapi marilah dijadikan sebagai momentum ya, untuk transformasi diri, momentum untuk beribadat. Ya. Sayang ini kita ucapkan ini sudah di akhir Ramadan ini. Ya, paling tidak persiapan Ramadan yang akan datang. Atau kembali di akhir Ramadan ini kita munculkan kesadaran baru bahwa Ramadan itu hanyalah jalan ya, pendakian rohani, jalan bagi pembentukan diri, transformasi diri. Setelah Ramadan kita menjadi insan muttaqi. Semogalah di sisa hari Ramadan ini kau beriman ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadat sehingga kita nanti sah beridul fitri ya, sebagai hari raya kesucian, kekuatan dan kemenangan. Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, setelah pembahasan tentang serba-serbi Ramadan dan berbagai macam pengaplikasiannya tadi, lalu sebenarnya apa hakikat dari Idul Fitri sendiri Ayahanda? Wah, ini kebetulan ada dua pakar bahasa Arab, Dr. Muhbib, pemerakarsa dari TOEFL, dokter bahasa Arab, dan juga Dr. Cecep, ini bertahun-tahun di Mesir ini. Coba siapa duluan, terutama arti kata fitrah itu sendiri. Iya. Jadi istilah Idul Fitri itu artinya Id itu hari raya, Fitr itu berbuka atau makan. Jadi nggak boleh sebut hari raya Idul Fitri. Karena Boleh. Idnya sudah hari Udah, raya. ya. Nah, Jadi Idul Fitri itu hari raya berbuka. Karena di hari itu kita haram berpuasa. Namun dalam konteks yang lain, jika dianalisis secara kebahasaan, Fitr dengan fitrah itu juga berdekatan. Yang maknanya kemudian bahwa Idul Fitri itu kita paling tidak menghayati kembali fitrah kemanusiaan kita. Yang biasanya juga makan, bisa juga kita berpuasa atau menahan diri. Sehingga dua hal itu kalau diintegrasikan, insya Allah bisa menghadirkan kegembiraan. Jadi di hari itu kita harus merasakan kegembiraan sebagai hasil dari kemenangan dalam berjuang melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Dr. Cecep. Jadi kalau tadi beliau bicara tentang fitrahnya, kami ingin bicara tentang Id-nya. Id itu dalam bahasa Arab artinya adalah hari raya. Hari raya yang harus diperingati dengan gembira, penuh kegembiraan. Salah satunya tidak boleh bersedih sehingga kita disyariatkan bayar zakat fitrah itu. Kata Rasulullah, bahagiakan orang-orang anak yatim dan orang yang tidak mampu pada hari itu, jangan ada yang tidak makan. Bahkan Rasulullah ketika ada dua perempuan yang bernyanyi dan memukul alat musik, Abu Bakar marah. Dimarahi dua orang penyanyi itu, kata Rasulullah, tinggalkan dia, mereka sedang memperingati hari rayanya. Jadi hari raya itu hari yang penuh dengan kegembiraan, tentu yang dengan batas-batas nilai syar'i seperti yang diajarkan Ramadan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Saking gembiranya hari itu, puasa pun kita haram. Padahal Makna kedua? Makna kedua itu adalah Id, bahwa ya Id itu karena dia memiliki pesan kegembiraan tadi itu, maka kita harus ada pada posisi betul-betul memberikan kebersamaan atau kebahagiaan itu kepada orang yang Jadi banyak. minal aidin mengandung Orang kembali yang yang berbahagia. Kalau diterjemahkan ke yang orang yang kembali. Ya, sebetulnya kalau secara bahasa itu kurang tepat juga. Kurang tepat juga karena Id sendiri memiliki pemaknaan tadi itu bahwa bagaimana Islam itu ingin mengejarkan ada masa manusia itu perlu kegembiraan dan kebahagiaan yang salah satunya ditandai dengan bisa makan enak, berbagi. Ya, ini penting sekali ya. Kita umat Islam memahami makna Idul Fitri, dua kata, Al-Id, Al-Fitr, dalam arti yang sesungguhnya. Dan tadi sudah dijelaskan, tentu juga dengan pengembangan pemaknaan. Idul Fitri itu hari raya kesucian. Karena memang kata fitrah tadi berhubungan dengan kata suci. Ibaratnya kita kembali sebagai manusia yang suci, terbebas dari dosa,
dosa-dosa, noda-noda yang kita miliki terkikis selama Ramadan dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni dan seterusnya. Tapi dari penjelasan tadi, ini pemahaman saya, juga hari raya kekuatan. Ya. Fitrah kemanusiaan itu adalah potensi-potensi insani yang diberikan oleh Allah bersama dengan penghebusan ruh, yang Allah memberikan kita naluri, indrawi, akal pikiran. Inilah potensi-potensi insani yang selama Ramadan kita asah, kita bina, kita tingkatkan. Maka Ramadan yang lalu ini selain bulan untuk tazkiyatun nafs, penyucian diri, tapi juga mengandung arti taqwiyatun nafs, pemberdayaan diri, penguatan diri. Maka Idul Fitri hari raya kekuatan, dan oleh karena itulah kita bisa merayakannya sebagai hari raya kemenangan. Idul Fitri, hari raya kesucian, hari raya kekuatan, dan hari raya kemenangan. Tentu bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik, dengan meningkatkan kuantitas maupun meningkatkan kualitas. Nah, semogalah Idul Fitri ini menjadi tonggak bagi kita umat Islam untuk melakukan transformasi diri. Setahun yang akan datang, kita tingkatkan lagi dengan Ramadan dan Idul Fitri. Inilah jalan pendakian rohani, dan inilah transformasi diri, jalan untuk membangun peradaban tinggi, peradaban utama. Dipersembahkan oleh Baik, Ayahanda, tadi kita sudah membahas tentang makna Idul dan Fitri. Nah, sekarang saya mau bertanya bagaimana sih pendapat Ayahanda tentang perayaan Idul Fitri di berbagai daerah yang terkadang berbeda-beda. Ada terkadang yang dilakukan di lapangan untuk sholat Idul Fitrinya, maupun mungkin di negara-negara luar agak berbeda Yaitu perayaannya. tentang sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat Islam berdasarkan hadisnya masing-masing. Apakah sholat di masjid ataukah sholat di lapangan, ya. Atau sholat di lapangan dan di masjid. Pernah terjadi pas di lapangan hujan, akhirnya masuk masjid untuk mendengarkan khutbah. Itu terserah pada pendapat masing-masing. Tapi yang paling penting, ya, kita merayakan Idul Fitri sebagai raya hari kemenangan yang tadi sudah diisyaratkan. Jangan sampai ada seorang muslim pun, bahkan seorang anak muslim, muslimah yang bersedih pada Idul Fitri, mungkin karena nggak punya baju lebaran. Maka itulah gunanya, nih mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk menunaikan zakat fitrah, ya. Sehingga kita semua bergembira, anak-anak muslim, anak-anak umat di mana saja berada, tidak ada yang bersedih gitu. Dalam konteks itu, maka hal-hal yang sangat penting dalam agama kita. Misalnya ada syariat dalam Idul Fitri itu harus dimulai dengan makan kecil dulu sebelum sholat sunnah. Jadi harus beda betul hari itu. Sebelum berangkat sholat sunnah itu, ya, disunnahkan kita makan makanan meskipun yang sederhana untuk membedakan bahwa ini berbeda bukan dengan Idul Adha, ya. Berbeda dengan Idul Adha dan berbeda dengan hari-hari puasa. ya. Betul-betul orang ketika berangkat sholat itu sudah ada kegembiraan. Disunnahkan menggunakan pakaian yang bersih, yang terbaik. Ya. Tidak harus baru. Pakaian lama yang bersih. Yang bersih dan baik, ya. Dan menggunakan wangi-wangian dan seterusnya. Kemudian di jalan membaca takbir. Ini juga ungkapan-ungkapan kegembiraan yang disyariatkan dalam agama. Bahkan ada syarat kalau mau ke lapangan, ya pulangnya jangan beda jalan yang sama. Jalurnya beda. Dalam rangka syiar, ya, mengagungkan asma Allah. Ya. Dan di berbagai daerah di Indonesia, ya alhamdulillah, perayaan Idul Fitri sangat beragam.
di Sumbawa tempat kita melakukan percakapan ini ya, itu setelah Idul Fitri ada kewajiban berziarah. Ya. Berziarah tidak cukup jabat tangan di lapangan atau di masjid. Setelah pulang, kalau di satu kampung, ya, dari satu rumah diurut, harus selesai. Dan kalau dia tidak masuk atau tidak naik ke satu rumah, itu aib. Berarti dia sedang ada masalah, sedang putus hubungan silaturahim. Ini satu tradisi yang baik, dan tentu di setiap rumah ada makanan-makanan kecil, dan biasanya wajib ada kacang asin, wajib ada yang ya, kita sangat-sangat senang anak-anak kecil itu. Jadi dari rumah ke rumah ya, kemudian mendapatkan makanan karena kegembiraan dan untuk kegembiraan ya. Kita di Indonesia umumnya punya tradisi mudik. Pulang kampung ya, dari kota ke desa. Ini saat ini sedang mudik nih banyak orang nih. Dengan spirit silaturahim, dengan spirit ingin bertemu dengan keluarga, ingin membahagiakan keluarga, dan itu semua saya kira merupakan tidak sekedar berbahagia dengan bertemu pada malam takbiran, tapi jangan lupa saya mendengar pendapat dari kawan kita, mudik pada Idul Fitri itu latihan mudik ke kampung ukhrawi, kampung akhirat. Kampung akhirat nanti itu. Apa yang membedakan hari-hari raya Idul Fitri yang kita lakukan dengan silaturahim di hari-hari lain? Ya, silaturahim itu sepanjang waktu. Fal yasil rahimahu. Sepanjang waktu. Jangan silaturahim hanya pada waktu Idul Fitri. Hanya sekali setahun. Ya, karena kejadian di masyarakat Ya, kan banyak tetapi yang itu. penting ada tradisi baik. Ketika kita saling berjabat tangan memaafkan. Kalau Muhammadiyah dan lain-lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Solihal amal. Ada kelompok lain, minal aidin wal faizin. Oh, baik-baik saja. Ada yang lain lagi, mohon maaf lahir batin. Kullu amin wa antum bi Kullu khair. amin wa antum bi khair. Ini bagus untuk kita kan. Tapi ada juga 0-0 ya. Artinya Sudah dosa pelanggaran kita sudah kembali ke draw itu. Ya, baik-baik saja. Namun yang paling penting, ucapkanlah permohonan maaf itu dengan hati. Bersilaturahimlah secara sejati. Maka Idul Fitri kita akan tampil sebagai insan fitri, insan yang penuh dengan kesucian diri, penuh kekuatan diri, semangat baru, dan inilah kemenangan untuk kita songsong kemenangan dalam membangun peradaban tinggi. Idul Fitri adalah kemenangan, bukan hanya atas rasa lapar, tetapi atas ego dan kelemahan diri. Ia adalah awal dari perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bermakna. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.